Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat selalu ya dan udahkan segala urusan serta rezekinya. Ada gambar yang memang ini patut sekali atau kita penting sekali untuk bahas ya, yakni mengenai updatean pemain keturunan. Ya, kita tahu seperti sosok Shane Patinama, Jordi Amat, bahkan ya terbaru Rafael Strike ya akhirnya mendapatkan klub baru. Ya, kalian nggak perlu lagi tanya bang, Rafael Strike kan belum diumumin. Jelas lah, kita sudah tahu bahwa Rafael Strike akan bergabung ke Dewa United. Ini pun juga sudah terbukti ya, kemarin ya saya lihat beberapa bocoran bahwa Rafael Strike sudah berada di kantor Dewa United. Sebelum postingan ini dibuat ya, ini memang belum diresmikan, tapi kita tinggal tunggu saja. Mungkin sore nanti atau besok itu pasti akan diresmikan oleh Dewa United. Artinya kita tinggal menunggu 3 pemain yang saat ini masih ya dalam tanda kutip menganggur, belum memiliki klub. Siapa saja mereka dan kira-kira ya ini akan berlabuh ke Asia ya atau memang masih tetap stay di Eropa. Kita akan bahas tuntas mengenai updatean pemain timnas yang saat ini belum memiliki klub. Sebelum saya lanjut nonton ya, bagi kalian yang punya masalah bau badan, ini saya sangat rekomendasikan ya, kalian coba deh pakai parfum premium. Khusus untuk hari ini, beli satu, kalian nanti akan dikirim 4 seperti ini. Harganya cuma 50 ribuan. Kalau kalian beruntung juga kalian bisa dapat gratis ongkir. Jadi siapa cepat dia dapat. Yang mau langsung kalian klik di pojok kiri bawah. 50 ribuan bisa kalian dapatin. Buruan, stoknya terbatas. Oke, kita langsung lanjut lagi ya mengenai 3 pemain yang mungkin ini menurut kalian juga sangat penting ya untuk dibahas. Yang pertama yakni Tom Haye. Ya, di usianya saat ini 29 tahun ya. Kalau saya lihat memang betul Tom Haye ini masih ya memiliki potensi besar untuk stay di Eropa. Ada 3 klub yang saat ini serius ya. Ini saya mendapatkan informasi terbaru. Yang pertama ya ada klub dari Liga Prancis yakni UG Nice. Tapi ya ini masih terkendala karena memang Tom Haye ya ini masih diprioritaskan ya menjadi pelapis kedua di UG Nice. Ini yang menurut saya juga membuat Tom Haye ya ini pikir-pikir juga untuk bergabung ke Ligue 1 ya, Liga Prancis. Nah, ini kita harus lihat juga di sini bahwa ada kendala di situ. Kemudian ya, ini ada beberapa klub lain juga dari Eredivisie yang akan menjadi ya bisa dikatakan target selanjutnya lah, yakni Heracles Almelo. Nah, Heracles Almelo ini juga ini tonton ya menjadi klub yang juga kontestan Eredivisie ya, kontestan Liga Belanda. Tapi kalau saya lihat ya peluang dirinya untuk menjadi bagian dari Heracles Almelo itu juga semakin terbuka karena memang di situ saya lihat memang betul ya Tom Haye sangat membutuhkan jam terbang dan di Heracles ya di lini tengah itu masih sangat bisa dikatakan masih sangat membutuhkan sosok jenderal lapangan tengah yakni sosok Tom Haye. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman, kalau saya lihat memang betul Tom Haye ini masih dikaitkan juga dengan beberapa klub Asia lain ya seperti klub Liga Jepang ya, kemudian juga ada Liga Thailand ya, tapi yang jelas dengan kompetisi yang saat ini bisa dikatakan lebih kompetitif Liga Belanda, jelas ya Tom Haye untuk saat ini stay di Eropa adalah pilihan terbaik ya, walaupun beberapa klub ya sudah menginginkan, tapi jelas ya apapun yang terjadi kita sangat mendukung progres Tom Haye untuk tetap di Eropa. Nah, 3 klub tersebut ya, yang pertama itu dari Prancis ya UG Nice, kemudian Heracles Almelo, dan yang satunya ini dari Asia Liga Jepang. Tapi kalau harapan saya ya jelas Tom Haye masih stay di Eropa. Kemudian selanjutnya ini ada sosok Nathan Cho Aon. Nah, setelah diresmikan ya, padahal waktu kontrak sebelumnya itu diperpanjang tiba-tiba dengan klausul ya kesepakatan bersama ya, sosok Nathan Cho ini akhirnya diputus oleh Swansea. Dan saat ini ya terlihat beberapa postingan terakhir bahwa Nathan Cho sudah berada di Belanda, dan ini ya menjadi indikasi kuat bahwa ada satu klub yang sangat serius yakni SC Telstar. Ya, Telstar ini tidak asing bagi para pemain keturunan.
Di situ kita sudah pernah melihat bagaimana Stefano Lillipali berjuang di sana ya. Kemudian dulu juga ya sosok Shane Patinama juga pernah ya bermain di Telstar di Kauken Eredivisie ya, atau di divisi 2 Liga Belanda. Artinya dengan masuknya Telstar di Eredivisie, jelas ya jika memang ketertarikan atau minatnya terhadap Nathan Chow ini tinggi, ditambah lagi di sisi kiri ya dan juga back serta gelandang ya, Telstar ini belum memiliki pelapis. Nah, disitulah sosok Nathan Chow nantinya akan bersaing. Ditambah lagi sang kapten yang mengisi atau membantu ya Telstar untuk juara musim ini ya di Liga 2 Liga Belanda itu tidak memperpanjang kontraknya, sehingga ini bisa menjadi potensi besar jika sosok Nathan segera bergabung di SC Telstar. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus. Nah, kita tinggal menunggu sebenarnya, karena yang paling kuat saat ini Nathan ini tetap stay di Eropa ya. Kemudian klub yang saat ini lebih condong mengincarnya adalah SC Telstar. Kalau dia masih bermain di Eredivisie, menurut saya ini menjadi progres yang sangat bagus. Oke, kemudian yang terakhir ya, ini ada sosok Justin Hubner ya. Walaupun ada beberapa pendukung ya, kita agak sedikit terpecah ini mengenai sosok Justin. Ada yang tidak begitu suka dengan bagaimana kehidupan dirinya ya ketika di luar sepak bola. Untuk saat inilah saya tidak perlu jelaskan, kalian pasti sudah tahu, tapi juga ada yang mendukung penuh. It's okay, itu tidak masalah, itu bagian dari kehidupan sang pemain. Tapi kalau saya lihat, dia memiliki mental yang sangat luar biasa. Beberapa waktu lalu dia sudah mengatakan bahwa dia akan stay di Eropa, dan klubnya ya ini lagi-lagi ini belum ada keputusan resmi, tapi dia sudah mengatakan bahwa dia ingin berada di Eropa. Klub Norwegia, klub Swedia ya, dan juga beberapa klub lain menurut saya juga ini sangat intens sekali untuk mendekati sosok Hubner. Tapi yang jelas dengan keputusan dirinya untuk stay di Eropa ini patut diacungi jempol, karena memang usianya masih relatif muda. Dan menurut saya Justin saat ini tidak perlu memiliki klub ya yang besar atau memiliki label klub besar lah. Karena yang diperlukan saat ini adalah jam terbang. Dia harus memiliki jam terbang yang tinggi. Nah, itu harapan ya dari semua pihak, dan menurut saya Justin Hubner dengan stay di Eropa itu akan membuat langkahnya dan lingkungannya itu semakin baik, karena dia sudah merasakan bagaimana culture Liga Jepang. Dia tidak cocok di situ. Ditambah lagi kita juga tahu bahwa Liga Jepang ya tidak semudah yang kita pikirkan ya. Artinya dari sini kita bisa menilai bahwa sosok Hubner harus perlu banyak belajar lagi. Walaupun dia bersama timnas Indonesia bagus, tapi kalau tidak memiliki jaminan ya di klub itu bagus, jelas itu juga akan sedikit susah. Tapi yang jelas semoga saja ya Justin ini menjadi pemain yang bisa menjadi contoh bagi para pemain lain. Oke, itulah semua bursa transfer ya atau rumor transfer yang dimiliki oleh para pemain timnas Indonesia. Patinama, Jordi, kemudian Rafael ya itu sudah fix. Kemudian kita tinggal menunggu 3 pemain lagi. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan 3 pemain ini? Siapa yang paling cocok ya untuk stay di Eropa? Dan apakah dengan 3 pemain yang belum mendapatkan klub ini, kalian yakin semuanya ini akan stay di Eropa? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.